Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kenalin, aku Ferdiana Buddha Pratama dari EPA 2022 dengan NIM 71142214. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak yang terhormat Bapak dosen Pak Kuat, tuna penyesuaian. Lanjut saja daripada langsung basa-basi. 1. Perlengkapan kantor yang terpakai selama 3 bulan pertama sebesar Rp4 juta. Saya simpan di rekening dan keterangannya, yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Penjelasannya yaitu perlengkapan kantor yang terpakai di 3 bulan pertama itu Rp4 juta. Rp4 juta dari mana? Di 7 juta diambil 3 dari 3 bulan pertama itu. Jadi ini masukkan ke beban perlengkapan, dan beban perlengkapan itu saldo normal di debit sebesar Rp4 juta. Kemudian perlengkapan kantornya juga berkurang, Pak, karena telah dipakai selama 3 bulan pertama sebesar Rp4 juta, maka saya simpan perlengkapan kantor itu di kredit sebesar Rp4 juta. Lanjut yang kedua, ada persediaan suku cadang bus yang masih tersisa belum dipakai pada akhir 3 bulan pertama adalah Rp30 juta. Saya masukkan di rekening dan keterangannya beban persediaan suku cadang bus di debit dan persediaan suku cadang bus di kredit. Penjelasannya yaitu nilai suku cadang awal diambil persediaan suku cadang yang tersisa, sehingga Rp37 juta ini diambil 7 juta dan hasilnya itu Rp30 juta. Maka yang terpakai sebesar Rp7 juta itu masukkan ke akun beban pemakaian suku cadang di debit, dan persediaan suku cadang bus berkurang Rp7 juta di kredit. Yang ketiga yaitu semua aktivitas tetap kecuali tanah telah disusutkan sebesar 10% dari harga per tahun. Untuk aktivitas itu ada gedung, peralatan, bus, dan juga tanah. Untuk tanah sendiri itu tidak akan disusutkan karena nilai tanah itu akan semakin meningkat setiap tahunnya. Dan di tuna penyesuaian sendiri hanya ada 3, yaitu bangunan atau gedung, peralatan, dan bus. Yang pertama ada beban, saya masukkan beban penyusutan bangunan di debit dan akumulasi penyusutan gedung di kredit. Penjelasannya itu dari nilai awal dan nilai bangunan disusutkan sebesar 10%, jadi 1 juta dikali 10% dengan hasil akhirnya 10 juta. Masuk ke beban penyusutan bangunan bertambah di debit 10 juta saldo normalnya, dan kemudian akumulasi penyusutan bangunan bertambah di kredit sebesar Rp10 juta. Lanjut yang kedua, ada saya masukkan beban penyusutan bus di debit dan akumulasi penyusutan bus di kredit. Penjelasannya yaitu dan nilai awal disusutkan sebesar 10% dari 1M dikali 10%, jadi hasilnya itu Rp100 juta. Masuk ke akun beban penyusutan bus debit Rp100 juta dan akumulasi penyusutan bus Rp100 juta di kredit bertambah. Dan yang terakhir adalah beban, saya masukkan beban peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Penjelasannya yaitu peralatan traktor telah disusutkan 10% dari nilai sebelumnya, jadi Rp52 juta itu dikali 10%, jadi hasilnya Rp5,2 juta, Rp5.200. Masuk ke akun beban penyusutan peralatan kantor pertama di debit sebesar Rp5.200, itu saldo normal di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor bertambah 2 di kredit sebesar Rp5.200. Untuk tanah sendiri itu tidak dimasukkan ke penyusutan karena nilai tanah akan bertambah setiap tahunnya, tidak akan menyusut. Lanjut yang keempat, ada ikan dibayar di muka adalah ikan di harian Suara Merdeka untuk 10 kali penerbitan. Sampai dengan akhir Maret tahun 2011, ikan yang sudah diterbitkan sebanyak 4 kali. Di sini saya masukkan di akunnya, yaitu beban ikan di debit dan ikan dibayar di muka di kredit. Penjelasannya yaitu 3 juta rupiah dibagi 10 sama dengan 300.000. 10 itu dari mana? Dari semua total yang akan diterbitkan, lalu dikali 4 dari mana? Yaitu 4 kali itu jumlah ikan yang sudah terbit di harian yang sudah terbit itu, Pak, tadi 4 kali. 300.000 dikali 4 sama dengan Rp1.200.000. Jadi ikan yang sudah menjadi beban yaitu Rp1.200.000. Masuk ke akun beban ikan yang saldo normalnya bertambah di debit Rp1.200.000 dan ikan dibayar di muka berkurang Rp1.200.000 di kredit. Yang kelima, asuransi dibayar di muka adalah asuransi bus untuk 1 tahun. Asuransi per bulan adalah Rp1 juta. Saya masukkan di akun beban akumulasi bus di debit, asuransi dibayar di muka di kredit. Penjelasannya itu berarti
Karena 3 bulan itu adalah triwulan itu adalah 3 bulan Pak. Tadi 3 bulan 1 juta dikali 3 yaitu 3 juta rupiah. Nah, asuransi yang sudah menjadi beban adalah 3 juta rupiah per 3 bulan itu masuk ke akun beban asuransi bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah dan asuransi dibayar dibuka di kredit sebesar 3 juta rupiah. Yang keenam, ada sampai dengan akhir periode terdapat beban komisi yang belum dibayar sebesar 2 juta rupiah. Saya masukkan di sini beban komisi di debit dan utang komisi di kredit. Artinya beban komisi belum dibayar berarti ada beban tambahan sebesar 2 juta rupiah itu. Nah, dan karena belum dibayar itu maka itu termasuk utang Pak. Maka dari itu utang komisi pertama di kredit 2 juta rupiah dan juga beban komisi bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah. Dan yang terakhir ada 7, ada beban bunga yang belum dibayar sebesar 1 juta rupiah. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuma bedanya ini bunga. Sama sih penjelasannya, beban bunga belum dibayar berarti ada beban tambahan bunga sebesar 1 juta rupiah. Dan karena belum dibayar itu maka dia masuk ke utang bunga sebesar bertambah 1 juta rupiah. Dengan ini beban bunga di debit sebesar 1 juta rupiah dan utang bunga di kredit sebesar 1 juta rupiah. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan ada milik Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam Tebatitan, Rahayu.